Mengampuni tanpa melupakan. Renungan ini kita dasari dari Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21 yang berkata, tetapi Yusuf berkata kepada mereka kakak-kakaknya, "Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikian ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudaraku, bolehkah saya bertanya, pernahkah saudara merasa kesulitan mengampuni seseorang yang bersalah kepada saudara? Mengapa kesulitan? Sebabnya gitu. Setiap kali ingat dan ingat lagi kesalahannya, betapapun saudara mau, saudara belum bisa, tidak bisa mengampuni kesalahannya. Pernahkah juga justru pada saat kesulitan untuk mengampuni kesalahan seseorang kepada saudara itu, saudara dengar nasihat seorang Kristen? Sebagai seorang Kristen, ya kamu harus tetap ngampunin, bahkan melupakan kesalahannya. To forgive is to forget. Begitu nasihat umumnya. Mengapa? Sebab begitulah Allah dalam Yesus kepada kita. Ia ampuni dan sekaligus lupakan segala kesalahan kita, yang begitu banyak, jauh lebih banyak daripada kesalahan siapapun kepada kita di dalam hidup kita. Pernahkah saudara kemudian merasa lebih susah hati lagi sebab mau ngampuni dan melupakan kesalahan seseorang kepada saudara, tapi ya nggak bisa. Habis otak ini selalu ingat dan ingat, nggak bisa lupa gitu loh. Kemudian saudara membayangkan mungkin saudara baru bisa ngampuni dan melupakan bila satu hari udah tua, kena pikun, demensia. Nah, baru saudara bisa ngampuni. Tapi sebelum itu ya nggak bisa. Pertanyaannya sekarang, benarkah mengampuni itu harus sekaligus melupakan? Benarkah to forgive itu selalu harus to forget? Atau justru yang realistis sesuai kenyataan adalah mengampuni tanpa melupakan? Justru perlu sekali ingat kesalahan seseorang kepada saudara, supaya saudara bisa sungguh-sungguh setulus hati mengampuninya. Bagaimana caranya kita mengampuni kesalahan seseorang kepada kita tanpa melupakannya? Bisa to forgive without to forget. Dari pengalaman dan kesaksian Yusuf, inilah caranya. Dengan gali, lihat, sadari pekerjaan Tuhan yang selalu baik lewat dan dalam kesalahan seseorang kepada kita. Memang tanpa gali, bisa lihat, sadari pekerjaan Tuhan yang baik, kita hanya bisa ingat segala yang buruk dalam kesalahan seseorang kepada kita. Akibatnya, ya pantaslah kita jadi susah sekali ampuni kesalahannya dengan setulus hati. Kecuali ya kita pora-pora secara formalitas saja mengampuninya. Sebaliknya bila kita sudah gali, lihat, sadari pekerjaan Tuhan yang baik dalam kesalahan seseorang kepada kita, ya kita masih bisa ingat kesalahannya, tapi pada saat yang sama kita ingat juga pekerjaan Tuhan yang baik bagi kita dalam kesalahannya. Akibatnya kita jadi gampang ngampuninnya, kita bisa bersuka cita atasnya, kita bisa menertawakannya, bahkan bisa membalasnya dengan kebaikan. 10 orang kakak Yusuf pernah berbuat salah, bahkan jahat kepada Yusuf. Dipicu rasa iri, benci kepadanya, mereka tega-teganya tanpa belas kasihan jual diri Yusuf sebagai budak kepada seorang pegawai istana Firaun di Mesir. Makanya ketika Yakub ayah mereka meninggal, mereka ketakutan. Yusuf ini pasti belum ngampuni kejahatan kita dengan setulus hati. Makanya nanti nih dia akan balas dengan setimpal kesalahan-kesalahan kita kepadanya. Itu sebabnya ke-10 kakaknya Yusuf sujud di bawah kaki Yusuf yang sudah jadi tangan kanan Firaun. Mereka ingatkan pesan almarhum ayah mereka supaya Yusuf benar-benar ampuni segala kejahatan kakak-kakaknya setulus hati. Jangan justru balas dengan setimpal. Kalaupun balas, jadikan aja mereka para budak Yusuf seumur hidup. Ternyata Yusuf sudah gali,
lihat, sadari pekerjaan Tuhan yang baik dalam kejahatan kakak-kakaknya kepadanya. Makanya, biarpun tetap ingat gak bisa lupa kesalahan kakak-kakaknya, Yusuf bisa dan sudah ampuni kejahatan mereka dengan setulus hati. Dengar perkataan Yusuf yang menyentuh kepada kakak-kakaknya. Jangan takut, memang kamu sudah mereka-rekakan yang jahat kepada aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yaitu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Yusuf sudah gali, sudah lihat, sudah sadari tanpa kejahatan para kakaknya. Jangan-jangan dia tidak bisa lihat dan alami bagaimana Tuhan pakai dirinya untuk pelihara ayah, keluarga ayahnya, bangsa Mesir, banyak orang lain lagi pada masa kekeringan, kelaparan yang hebat waktu itu. Karena sudah mengampuni dengan setulus hati, biarpun tetap ingat gak bisa lupa, Yusuf bisa dengan setulus hati, penuh sukacita, penuh syukur, balas kejahatan para kakaknya dengan kebaikan. Seperti kata Yusuf lagi, jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu, makan anak-anakmu juga. Adakah di antara kita pada saat ini masih kesulitan ngampuni kesalahan seseorang kepadanya dengan setulus hati? Sebab yaitu otak kita selalu ingat, gak bisa lupa segala keburukan yang diakibatkannya. Mintalah pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa gali, lihat, sadari pekerjaan Tuhan yang baik di dalam kesalahan orang lain kepada kita. Supaya seperti Yusuf, boleh saja saudara masih ingat gak bisa lupa kesalahannya, tapi saudara bisa ngampuninya, bahkan bisa berbuat baik kepadanya dengan setulus hati. Karena itu, selamat mengampuni tanpa melupakan. To forgive without to forget. Dengan setulus hati. Amin.